Bayangkan, suatu hari kalian tersesat di sebuah hutan dan sedang mencari jalan keluar. Tiba-tiba, kalian menemukan sebuah pohon aneh yang di sekelilingnya ada batu-batu melingkar. Dan ternyata, tidak hanya satu, ada banyak pohon seperti itu di dalam hutan. Tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sedang berjalan di atas lubang-lubang yang berisi puluhan, bahkan ratusan mayat. Ya, itu adalah kuburan massal. Nyatanya, ini bukan hanya sekedar cerita fiktif belaka. Ternyata, ada banyak kuburan massal yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Semua ini masih menjadi misteri, bahkan tabu yang tidak boleh dibicarakan. Kita mungkin bahkan tidak tahu lokasi tepat dari kuburan-kuburan massal itu. Bisa jadi, kuburan massal tersebut ada di bawah kaki kita saat ini. Tahun lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan yang salah satunya mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun itu diperkirakan hingga 1 juta warga Indonesia hilang. Ya, 1 juta orang. Angka yang bisa memenuhi 13 stadion GBK. Ada yang dibunuh, ada juga yang menghilang tanpa jejak. Tragedi ini menimpa semua orang tanpa pandang bulu apapun latar belakang mereka. Ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri, dan anak kehilangan orang tua. Namun satu hal yang sama, semua yang hilang dan tewas adalah mereka yang dianggap mendukung PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Salah satu partai terbesar Indonesia saat itu yang mempercayai bahwa kekayaan dan sumber daya harus dibagi lebih merata. Tidak hanya itu, 1,5 juta orang juga pernah ditahan paksa tanpa bukti. Alasannya sama, dianggap mendukung PKI. Penahanan paksa ini seringkali diiringi penyiksaan, sehingga dampak dari stigma ini juga dirasakan oleh keluarga korban. Banyak dari mereka yang diinterogasi, dirundung, dikucilkan, bahkan diasingkan ke tempat yang jauh. Mereka dipaksa kabur ke luar negeri, dilanggar haknya untuk pulang ke Indonesia, dan dipersulit untuk diterima kerja di pemerintahan. Ini semua masih dirasakan oleh keturunan mereka lintas generasi, bahkan sampai saat ini. Semua kejadian ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Kenapa mendukung Partai Komunis Indonesia bisa sampai membuat nyawa melayang? Untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mundur ke kejadian tragedi pembantaian Lubang Buaya, yaitu sebuah tragedi 6 jenderal dan seorang perwira TNI Angkatan Darat diculik, dibunuh, dan dibuang ke lubang tersebut. Banyak pihak langsung menuduh PKI sebagai dalang dari kejadian mengerikan ini. Meskipun belum ada bukti yang jelas, tuduhan ini menyebar ke masyarakat yang semakin panik, terutama setelah kehilangan petinggi-petinggi TNI. Situasi semakin kacau, demo terus bermunculan, dan di salah satu demo diduga ada penyusup yang ikut mengepung istana. Presiden Soekarno pun akhirnya panik dan segera pergi ke Bogor. Namun sesampainya di sana, dia didatangi oleh 3 jenderal Angkatan Darat. Banyak ahli memperkirakan bahwa mereka memaksa Soekarno menandatangani surat paling misterius dalam sejarah negara kita, yaitu Super Semar. Sampai saat ini, ada dugaan bahwa isi surat Super Semar aslinya bisa jadi berbeda dengan yang tercatat dalam sejarah. Namun satu hal yang pasti, Soeharto menjadi punya kewenangan untuk mengambil tindakan demi menstabilkan kondisi negara. Soeharto yang waktu itu masih menjadi Jenderal TNI Angkatan Darat bertindak cepat. Setelah mengambil alih komando militer, ia melarang dan membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokohnya, dan terus menekankan bahwa PKI adalah dalang dari tragedi Lubang Buaya. Sehingga dengan doktrin tersebut akhirnya melemahkan pengaruh PKI di Indonesia. Soeharto kemudian mulai menyingkirkan pengaruh Soekarno. Dia mengambil kendali media dan mendorong militer terlibat dalam politik dan pemerintahan. Pada akhirnya Soeharto mengambil alih kekuasaan. PKI hancur, Soekarno lengser, dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Semua ini terjadi berdasarkan anggapan bahwa PKI adalah pelaku dari gerakan 30 September. Namun ada juga banyak dugaan tersangka lain, mulai dari TNI Angkatan Darat, Soekarno, hingga Soeharto sendiri. Meski demikian, perlahan-lahan fakta demi fakta mulai terungkap.
Pada tahun 2017, rahasia intelijen Amerika akhirnya dibuka untuk publik. Di dalamnya terdapat informasi yang menyebutkan bahwa salah satu pelaku utama di balik peristiwa tersebut adalah Amerika. Saat itu, mereka sedang menghadapi perang dingin dan merasa kekuatan PKI Indonesia terlalu besar. Amerika tak ingin Indonesia menjadi negara komunis, sehingga mereka mendukung tragedi tersebut dengan mengirimkan bantuan dana dan senjata untuk tentara Indonesia. Meskipun ada banyak dugaan, kebanyakan orang hanya mengetahui satu skenario yang menjadikan PKI sebagai tersangka utama. Hal ini mungkin karena selama 32 tahun kekuasaannya, Soeharto terus menempatkan PKI dalam posisi yang sangat buruk dan tidak terjangkau. PKI sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang dipengaruhi kekuatan asing, dan ini tidak sepenuhnya salah. Menurut Soekarno, mereka memang pernah berniat menggulingkan pemerintah Indonesia dan memiliki hubungan dengan partai-partai komunis di luar negeri, termasuk Rusia dan China. Misi mereka untuk membagikan lahan seringkali berakhir dengan kekerasan, namun cerita ini tidak sesederhana itu. Mungkin kalian juga pernah merasa bahwa semakin banyak kita belajar dan berpikir, semakin terlihat bahwa dunia tidak pernah hitam putih itu, termasuk soal PKI. Hingga kini, nama PKI masih menjadi tabu. Semua cerita mengerikan yang tersebar mungkin telah mengubur ingatan kita bahwa PKI juga pernah membantu masyarakat Indonesia. Mereka pernah melawan penjajah Belanda di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pemberontakan di Madiun bukanlah upaya PKI untuk mengambil alih pemerintahan. PKI juga banyak berperan dalam gerakan yang ingin memerdekakan Indonesia. Mereka aktif di bidang edukasi dengan program yang meningkatkan pendidikan anak-anak miskin di desa, sehingga angka buta huruf pun menurun. Selain itu, PKI juga berkontribusi dalam seni, sastra, dan teater, terutama yang bertema keadilan dan anti penjajahan. Dunia memang seringkali abu-abu, namun di Indonesia, mereka yang dilabeli merah seringkali dinilai lebih buruk dari penjahat. Tragedi yang terjadi setelah itu menjadi salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah negara kita. Orang-orang yang dicap sebagai anggota PKI menjadi target. Ada beberapa skenario penangkapan anggota-anggota PKI, yaitu mereka bisa tiba-tiba dibekap dan matanya ditutup ketika sedang berjalan malam, atau rumah-rumah mereka didatangi dan mereka diseret masuk ke truk bersama ratusan orang lainnya untuk dipenjara. Penyiksaan di penjara pun sudah menjadi hal yang biasa. Jika penjara penuh, mereka ditembak dan dibunuh dengan cara lain, lalu mayat-mayatnya dibuang ke sumur. Siapa saja yang dicurigai terlibat dengan PKI, entah itu warga biasa, perempuan, atau anak kecil sekalipun, akan dijarah dan dilecehkan. Ada juga yang beruntung karena hanya diteror dan disiksa, termasuk mereka yang sedang kuliah di luar negeri. Kejadian-kejadian seperti ini terjadi berulang kali, hingga sungai-sungai dipenuhi dengan mayat dan partai-partai menjadi saksi darah yang tersapu ombak. Pembantaian ini terlihat dalam data sensus penduduk dengan proyeksi penurunan jumlah penduduk di beberapa daerah akibat tragedi tersebut. Pelaku pembantaian ini juga beragam, termasuk tentara, warga biasa, santri, dan ulama. Alasan keterlibatan mereka bermacam-macam. Ada yang termakan propaganda, ada yang terpaksa karena jika tidak ikut, mereka juga akan diancam untuk dibunuh. Presiden Jokowi sudah mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 sampai 1966 tersebut. Namun pengakuan itu belum membawa kasus ini ke titik yang terang. Mereka yang kehilangan keluarga dan sahabat masih belum mendapat kepastian, dan banyak warga yang diusir ke negara lain belum bisa pulang kembali ke Indonesia. Sejarah panjang negara kita tidak selalu penuh kejayaan. Mengakui setiap jejak baik yang mulia maupun yang tragis adalah langkah pertama untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa. Tanpa pengakuan sejarah, kita tidak akan pernah bisa belajar dan maju ke depan. Seperti kata George Santayana, seorang filsuf dari Spanyol, mereka yang tidak bisa melihat sejarah akan terkutuk untuk mengulanginya. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang yang membuat banyak kisah diubah dan fakta ditutupi. Namun disinilah peran kita sebagai pembelajar, untuk terus mendengarkan mereka yang terlupakan, mempertanyakan keyakinan yang selama ini dianggap benar, dan terus mencari yang namanya kebenaran.